Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita diingatkan betapa Tuhan mengasihi kita, apapun situasi kita, apapun keadaan hidup kita. Kita bersyukur karena kita tahu Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong, bahkan Tuhan yang pelihara hari-hari hidup kita, saudara. Kuncinya satu, jangan pernah kehilangan pengharapan, tetap terus andalkan Tuhan. Selama engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, janji firman Tuhan katakan engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu sebabnya Yesus sampaikan, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan ya. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa, hari di mana Tuhan percayakan kami ada di hari ini. Kami bersyukur sebab sekalipun sampai hari ini kami masih diperhadapkan dengan pergumulan, sekalipun sampai hari ini kami diperhadapkan dengan masalah, kami percaya tangan Tuhan yang tetap memegang kami, sehingga kami dapat berkata segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan bagi kami. Itu sebabnya kami rindu untuk kembali mengingat akan janji Tuhan dalam hidup kami yang menuntun dan mengarahkan langkah kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, setiap kita manusia ketika ada orang menyampaikan sesuatu, tentu yang kita tuntut adalah bukti, iya kan? Hal yang sama juga terjadi ketika Yesus sedang berjalan-jalan di serambi Bait Allah, didatangi oleh orang-orang Yahudi mengelilingi dia. Apa yang terjadi di sana? Kita lihat di dalam Yohanes pasal 10 ayat 24 sampai dengan ayat 26. Yohanes 10 ayat 24 sampai 26, Alkitab bilang begini. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus bilang begini saudara. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Saudara, pertanyaan orang-orang Yahudi ini seringkali juga dipertanyakan kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus. Apa pertanyaan tersebut? Pertanyaan tersebut adalah, kalau memang Yesus adalah Tuhan, dia nggak pernah ngomong bahwa dia adalah Tuhan. Gitu ya kan. Ya mungkin saudara pernah dengar hal ini kan. Kalau Yesus adalah Allah, kenapa Yesus nggak bilang, ya aku adalah Allah, sembahlah aku. Nggak begitu prinsipnya saudara. Ini yang sama terjadi kepada orang-orang Yahudi yang selama ini menantikan kedatangan Mesias. Orang yang diurapi Allah, pribadi yang diurapi Allah. Orang-orang Yahudi ini tanya sama Yesus, jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Saudara, Yesus bilang apa? Yesus bilang, aku sudah mengatakannya kepadamu. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Maksudnya begini, ya lu lihat dari apa yang gua buat kan gitu. Ya you lihat dari otoritas yang gua kerjakan. Seharusnya you bisa menilai seseorang dari apa yang dia buat. Kira-kira kata-katanya seperti itu saudara. Makanya Yesus bilang, kamu tidak percaya kepadaku. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Yesus, mungkin ada banyak orang bilang, Yesus nggak ngomong dirinya Tuhan, Yesus nggak minta disembah, Yesus nggak menyatakan diri, nggak pernah keluar dari mulut Yesus bahwa dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Tapi saudara bisa lihat dari apa yang dia lakukan. Dia menyembuhkan orang buta, dia menyembuhkan orang lumpuh, bahkan dengan ekstrim dia membangkitkan Lazarus yang mati. Iya kan? Dengan menggandakan 5 roti 2 ikan, 5.000 orang dapat makan, 4.000 orang dapat makan.
dengan mengampuni kesalahan manusia. Apakah itu pekerjaan manusia biasa? Saya pikir kalau orang sehat akalnya, dia akan tahu siapa yang berkuasa melakukan hal itu. Nggak usah banyak-banyak, yang berkuasa mengampuni adalah Tuhan, saudara. Manusia sudah dikasih dalam Tuhan tidak punya otoritas itu. Tapi Yesus berani mengatakan seperti itu. Makanya orang-orang Yahudi hendak melempari dengan batu. Kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, pertanyaan itu ternyata bukan hanya pada saat-saat ini aja. Kalau Yesus Tuhan, kenapa dia nggak pernah ngomong dirinya, akulah Tuhan, sembahlah aku. Iya kan? Kalau Yesus masih ada, Yesus bilang, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tapi memang susah orang percaya. Makanya di ayat 26 Yesus bilang begini selanjutnya, tetapi kamu nggak percaya sebab kamu memang tidak termasuk dalam domba-dombaku. Inilah pada akhirnya kata kuncinya, saudara. Kalau memang tidak ditentukan pada akhirnya untuk menjadi domba-dombanya Yesus, ya susah untuk percaya. Nggak akan pernah percaya, bahkan orang ngomong seperti apapun sulit untuk percaya, saudara. Kenapa? Karena memang bukan domba-dombanya Yesus. Jadi kita nggak usah ngotot membuat orang percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak usah ngotot. Kalau memang dia nolak, ya sederhana jawabannya, sama seperti yang Yesus sampaikan kepada orang-orang Yahudi. Kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Kita ngomong sampai berbusa juga, kalau memang dia bukan dombanya Tuhan Yesus, tak akan pernah percaya. Jadi hari ini saya ajak setiap kita anak-anak Tuhan, kalau saudara dan saya bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, sederhana. Karena kau masuk golongan domba-dombanya Yesus. Saudara tahu ada janji yang Tuhan Yesus berikan buat setiap kita, bahwa aku memberikan hidup yang kekal. Masih di pasal 10 ini juga, saudara. Aku memberikan hidup yang kekal kepada domba-domba. Dan domba-dombaku yang aku pegang, tidak ada yang bisa merebut mereka dari tangan. Dari situ sudah jelas, siapa yang bisa memberikan hidup yang kekal kalau bukan Allah, pemberi kehidupan. Ini Yesus berkata sendiri, aku memberikan hidup yang kekal dan tidak ada yang binasa dari mereka. Amin, saudara. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada yuk. Sama-sama bilang sama saya bangga punya Tuhan Yesus. Ya. Sama-sama bilang sama saya, sekali Yesus tetap Yesus. Jadi kalau kita lihat atau kita dengar ada orang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, susah untuk terima, oke, nggak usah memaksa. Iya kan? Sederhana jawabannya, karena memang mereka bukan termasuk domba-dombanya Tuhan. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat kedahsyatan kuasa firman-Mu. Kami bersyukur kami dipilih Tuhan. Kami bersyukur kami menjadi domba-dombanya Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena ada keselamatan hidup yang kekal di dalam Yesus. Dan tidak ada yang bisa merebut kami dari tangan Tuhan Yesus. Itu sebabnya biarlah kami tetap terus tinggal dalam kasih Tuhan. Kami tetap terus hidup dalam nama Yesus. Dan kami tetap terus hidup beriman kepadamu ya Allah. Kami juga berdoa biarlah ada kasih karunia, ada anugerah Tuhan. Buat orang-orang yang belum mengenal Yesus, biarlah ada anugerah Tuhan, sehingga mereka juga masuk dalam kumpulan domba-domba Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih, berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah iman kami semakin teguh, pengharapan kami semakin kuat di dalam Kristus, karena kami tahu ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Yesus memberikan jaminan hidup yang kekal bagi kami dan tidak binasa untuk selama-lamanya. Sebab tangan Tuhan yang kuat itu yang menopang kami. Terima kasih Bapa yang baik, firman termaterai, langkah hidup kami semakin hari semakin mempermuliakan Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, dan yang bimbang Tuhan teguhkan. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.